Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil analisis perilaku konsumen kelompok kami yang berjudul Tren versus Kenyamanan Hijab Pasmina Kaos pada Gen Z. Perkenalkan, nama saya Nafisa Oktavia Frianita. Nama saya Adinda Zakia Fitriana Saleha. Perkenalkan, nama saya Diza Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Hani Aurora Atali. Baik, yang pertama, di sini ada tayangan infografis. Di sini ada profil respondennya mulai dari usia, status, dan domisili. Berikut data temuan utamanya. Ada diagram lingkaran, bisa dilihat. Grafik diagram, grafik lingkaran. Jadi, berdasarkan hasil survei Gen Z, 90% responden memilih hijab pasmina kaos karena kenyamanan bahan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh tren, tetapi juga kebutuhan fungsional. Selanjutnya, di sini ada konten digital yang sudah kelompok kami buat, yaitu yang pertama ada podcast mini dengan tema tren versus kenyamanan perilaku Gen Z dalam memilih hijab pasmina kaos. Ada treats dengan tema kenyamanan mengalahkan brand dan dalam keputusan konsumen Gen Z. Dan ada treats yang kedua, temanya yaitu kenyamanan sebagai faktor utama keputusan pembelian. Selanjutnya ada treats yang ketiga yaitu dengan tema pengaruh media sosial terhadap tren hijab Gen Z. Yang keempat yaitu ada dengan tema tren hijab sebagai identitas diri Gen Z. Yang keenam yaitu ada temanya pengaruh teman sebaya dalam pemilihan hijab. Selanjutnya ada tweet dengan tema loyal tapi tetap eksploratif. Selanjutnya ada tweet temanya subkultur hijab modern Gen Z. Di sini ada konten TikTok yaitu temanya spill OOTD menggunakan hijab pasmina kaos. Di sini ada konten TikTok lagi temanya compare hijab antar brand. Selanjutnya ada konten Reels Instagram dengan tema contoh model hijab rayon oval. Yang kedua ada konten Reels juga dengan tema tutorial hijab simpel 11 detik. Yang terakhir konten Reels-nya dengan tema model hijab pasmina rayon sehari-hari. Selanjutnya ada konten TikTok yang terakhir yaitu dengan tema interaksi dan rekomendasi hijab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Oke, di sini ada menghubungkan dengan teori perilaku konsumen. Yang pertama itu ada teori budaya atau kultur. Budaya nyaman dan praktis yang ditemukan pada mayoritas responden menunjukkan bahwa perilaku berpakaian Gen Z tidak lagi hanya simbolik, tetapi juga fungsional. Hijab pasmina kaos dipilih karena mendukung aktivitas harian tanpa mengorbankan kenyamanan. Kaitan data, mayoritas responden memilih hijab karena bahan nyaman, bukan harga atau merek. Yang kedua ada subkultur dan lifestyle Gen Z. Gen Z membentuk subkultur hijab modern yang santai, fleksibel, dan stylish. Pasmina kaos menjadi representasi gaya hidup ini karena mudah dipakai, tidak ribet, dan tetap terlihat trendy. Kaitan data, hijab pasmina kaos dianggap sebagai tren khas Gen Z. Yang ketiga itu ada kelompok referensi atau reference group. Influencer, selebgram, dan teman sebaya berperan sebagai kelompok acuan Gen Z, cenderung meniru gaya hijab yang sering muncul di media sosial agar diterima secara sosial dan dianggap up to date. Kaitan data, sebagian besar responden terpengaruh oleh TikTok dan Instagram serta mengikuti influencer hijab. Dan yang keempat itu ada teori motivasi konsumen. Motivasi utama pembelian hijab pasmina kaos bersifat utilitarian atau fungsional, yaitu kenyamanan, kemudahan bergerak, dan tidak gerah dibanding motivasi hedonik semata. Kaitan datanya, kenyamanan menjadi alasan utama dibandingkan gaya, harga, atau merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya ada yang kelima, teori persepsi konsumen.
Gen Z mempersepsikan pasmina kaos sebagai hijab yang nyaman dan stylish. Persepsi positif ini terbentuk dari pengalaman pribadi dan paparan konten digital berulang. Kaitan datanya, responden menilai hijab pasmina kaos mudah dirapikan, tidak kusut, dan fleksibel. Yang keenam ada teori pengambilan keputusan konsumen. Proses keputusan pengambilan Gen Z cenderung cepat dan dipengaruhi stimulus visual dari media sosial. Konten digital berfungsi sebagai pemicu kebutuhan dan pembenaran pembelian. Kaitan data, banyak responden pembeli hijab karena terinspirasi tren atau influencer. Yang ketujuh, sikap dan loyalitas konsumen. Meskipun sebagai responden berniat terus menggunakan pasmina kaos, mereka tetap terbuka terhadap variasi baru. Ini menunjukkan loyalitas yang bersifat fleksibel lain. Yang kedelapan, teori citra diri. Pemilihan hijab menjadi sebagai dari ekspresi identitas diri Gen Z ingin tampil modis, relevan dengan tren, namun tetap sesuai nilai personal dan kenyamanan. Kaitan data, pentingnya gaya dan kenyamanan berjalan bersamaan dalam keputusan. Selanjutnya ada Hani. Oke, terakhir ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis perilaku konsumen Gen Z dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, kenyamanan menjadi faktor utama Gen Z dalam memilih hijab pasmina kaos. Yang kedua, aspek fungsional lebih diutamakan dibanding tren dan merek. Ketiga, hijab pasmina kaos mencerminkan gaya hidup Gen Z yang praktis dan stylish. Selanjutnya, media sosial, influencer, dan teman sebaya mempengaruhi keputusan pembelian. Terakhir, ada loyalitas Gen Z yang fleksibel dan terbuka terhadap inovasi baru. Oke, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, pelaku industri hijab diharapkan memprioritaskan kualitas bahan dan kenyamanan produk, tanpa mengabaikan desain yang sesuai dengan tren Gen Z. Kedua, strategi pemasaran sebaiknya memanfaatkan media sosial secara kreatif, seperti konten visual singkat, tutorial, dan kolaborasi dengan influencer yang relevan. Ketiga, inovasi produk harus terus dikembangkan untuk menjaga minat konsumen Gen Z yang memiliki loyalitas fleksibel. Oke, dengan demikian presentasi ini kami akhiri. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih.